Ya, halo selamat pagi saudara, berjumpa lagi bersama saya Jaka Priyatna, tentunya untuk memberikan informasi dan inspirasi pada kita semua, hanya di Bincang Sumut. Nah saudara, pada Bincang Sumut kali ini kita akan membahas strategi untuk memajukan Nias Utara. Sudah hadir di studio Kompas TV Medan, Bupati Nias Utara, Bapak Abizaro Warwu. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat selalu. Ini luar biasa datang Amin. dari Nias langsung ke Nias studio Utara. Kompas TV Medan ya. Baik, ini tadi sedikit sudah saya singgung Pak terkait dengan tema kita hari ini yaitu membangun Nias Utara maju. Nah, mungkin bisa diceritakan pada kita semua seperti apa sebenarnya potensi dari Nias Utara ini, namun juga di samping itu ada keterbatasan dan juga kekurangan-kekurangan yang terdapat di sana, sehingga ini menjadi satu langkah untuk terus memajukan Nias Utara. Silakan Pak. Baik, selamat pagi. Yahobu. Dapat kami ceritakan bagaimana kondisi Nias Utara. Nias Utara ini adalah salah satu kabupaten pemekaran dari Nias. Iya. 14 tahun yang lalu, dan sejak 14 tahun yang lalu roda pemerintahan tetap berjalan. Kondisi Nias Utara sampai saat ini dengan posisi jumlah jiwa sesuai dengan data di kependudukan 152.066 jiwa, tersebar di 11 kecamatan, 112 desa dan 1 kelurahan. Tentunya di Nias Utara memiliki potensi andalan yang didominasi oleh petani, yang kedua pariwisata, perikanan, dan begitu juga pelaku-pelaku UMKM. UMKM juga ada ya. Tentunya kondisi Nias Utara memiliki beberapa potensi yang sangat luar biasa menurut kami, dan potensi ini belum diolah semaksimal mungkin sebagai sebuah potensi untuk kehidupan masyarakat di sana. Nias Utara memang kondisi sampai saat ini masih tergolong daerah tertinggal. Daerah tertinggal ya. Daerah tertinggal. Iya. Dan tentunya ini yang menjadi sebuah pergumulan permasalahan kita di daerah. Mengapa Nias Utara ini bisa dikategori daerah tertinggal? Iya. Dan menurut evaluasi kita ada beberapa kondisi yang dimana yang pertama dulu sarana prasarana jalan sesuai dengan data infrastruktur baru 34%. Kalau kita bandingkan dengan provinsi 72 dan pusat itu 90 lebih. Sehingga dampak dari sarana prasarana jalan jembatan ini belum bagus sehingga akan lumpuh, mempengaruhi dengan potensi-potensi yang lain. Berarti karena infrastruktur ya, Infrastruktur dulu yang potensi pertama, yang ada di sana. yang ada. Contoh dampaknya itu bagaimana kita berbicara yang namanya pariwisata. Kalau sarana prasarana jalan tidak ada. Benar. Ya. Bagaimana kita bisa mengembangkan pertanian masyarakat kalau sarana jalan tidak ada. Dan tentunya ini merupakan sebuah permasalahan dari tahun ke tahun. Kondisi juga mengapa daerah tidak bisa mengintervensi atau menjawab sebuah ketertinggalan itu, ya karena keterbatasan anggaran. Keterbatasan anggaran dan juga akses tadi ya Pak, Akses tadi. yang perlu diperbaiki. Oke, sekarang mungkin dari ini semua banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Mulai tadi masih tergolong daerah 3T, kemudian juga ini pendapatan asli daerah yang juga masih rendah, dan juga masih banyak terdapat rumah tidak layak huni di sana. Untuk sejauh ini bagaimana Pak peran pemerintah pusat untuk mendukung pemerintah daerah Nias Utara? Baik, tentunya kalau angka kemiskinan di Nias Utara dengan data saat ini 25% lebih. Angka Artinya kemiskinan. seperempat Nias Utara itu daerah tertinggal, miskin. Dan begitu juga untuk kondisi stunting 34%. Untuk stunting ya. Stunting. Dan begitu juga untuk kondisi rumah tidak layak huni sesuai dengan data sampai saat ini 4.577 rumah. Banyak ya Pak, Banyak 4.000 sekali. ya. Dan kondisi ini terus kita memang perjuangkan. Iya. Ya, terus kita perjuangkan dan tentunya kita boleh katakan belum maksimal hasil. Belum maksimal. Belum ya. maksimal. Dan ini tentunya yang menjadi harapan kita, kiranya dengan kondisi penganggaran di daerah yang masih rendah, ada intervensi serius dari pusat. Iya. Apalagi dengan kehadiran Pak Presiden kita pada tanggal 19 Agustus 2016 itu ada dua semacam diskresi atau petunjuk pada sambutannya, pada bimbingan arahannya pada saat itu adalah pariwisata dan perikanan. Pariwisata dan perikanan. Perikanan yang luar biasa di potensi sana. besar Nias Potensi Utara. andalan Kepulauan Nias. Iya. Salah satu diantaranya adalah Nias Utara. Baik. Dan tentunya intervensi yang kami lihat sampai saat ini di dua bidang ini belum maksimal. Malah contoh seperti di perikanan,
2 tahun terakhir tidak pernah kami dapat DAK. Kalau pariwisata sudah mau hampir 3 tahun tidak pernah dapat DAK. Oke, baik. Ini. Tadi ada potensi besarnya adalah perikanan dan juga pariwisata ya Pak. Mungkin sedikit ini sebelum kita jeda ini untuk kondisi sekarang sumber daya manusia di sana seperti apa, pendidikan dan kesehatan. Mungkin sudah ada peningkatan mutu dari tahun-tahun sebelumnya seperti apa Pak untuk saat ini kondisinya? Kalau pendidikan tentunya kita juga memang sangat rendah. Masih sangat rendah ya. Termasuk sarana prasarana. Ya, apalagi kita di sana kan tidak semua dapat jaringan internet. Jaringan internet masih susah berarti Susah di sana ya Pak? sekali. Ya, apalagi di pedesa-desa. Begitu juga jaringan towernya itu. Tower belum maksimal semua. Dan begitu juga di kesehatan itu juga masih kurang sekali. Termasuk alkesnya di sana. Dan begitu juga mengenai sumber daya manusia, memang kami harus mengakui bahwa Nias Utara masih butuh sumber daya manusia. Masih perlu banyak perbaikan ya untuk kesehatan, pendidikan dan juga sumber daya manusia. Baik, kita akan lanjutkan saudara untuk bincang sumut tentunya setelah jeda berikut ini. Ya, Anda kembali dalam Bincang Sumut Saudara dan tentunya kita akan melanjutkan obrolan kita terkait dengan tema kali ini yaitu membangun Nias Utara Maju. Dan Pak Bupati tadi juga sudah disampaikan di segmen sebelumnya bahwa ini dari Presiden Republik Indonesia sendiri, Bapak Jokowi pernah mention ya Pak, untuk potensi andalan dari Nias Utara ini ada perikanan dan pariwisatanya. Untuk saat ini seperti apa Pak pengelolaan dari dua sektor ini? Baik, tentunya saya mulai dengan pariwisata. Pariwisata di Nias Utara ini sebelumnya itu ada 46 lokasi. Setelah itu kita akan melokalisir untuk lebih fokus 3 kawasan, yaitu mangrove di Kecamatan Save, Tureloto di Kecamatan Lahewa, dan Tureloto ini ada potensi laut mati dia. Laut mati. Laut mati luar biasa, ada terumbu karang dan lain sebagainya. Itu cocok untuk diving dan untuk dayung di sana. Diving dan dayung. Ya, berarti bisa dimaksimalkan lagi ya Pak? Dimaksimalkan dia di sana. Di sana juga ada pendukung penunjang daripada kawasan Pantai Tureloto ini adalah Pantai Lafau. Begitu juga di Toyolaba itu ada peninggalan lubang perang dulu, masih ada di sana dan beberapa terumbu karang. Kawasan yang ketiga adalah kawasan surfing Turedabela yang barusan kita adakan event, dan di sana juga ada beberapa penunjang yaitu pasir merah, pasir putih, ada air terjun, dan yang lebihnya adalah di sana di Kecamatan Nafulu Turedabela ini, satu kecamatan dia ada 7 lokasi surfing. 7 lokasi 7 surfing lokasi ya Pak? surfing. Dan sesuai dengan data kemarin waktu mereka tim peselancar itu datang ke Nias Utara di Kecamatan Nafulu, 5 kategori bisa eksibisi atau latihan. Untuk 5 kategori bisa untuk latihan ya. ya? Dan yang 2 ini bisa untuk go internasional. Go internasional ya? Internasional. Dan potensi ini belum ada sebuah promosi dan begitu juga event-event yang berstandar baik lokal, provinsi, dan nasional. Tentunya ini salah satu kendalanya adalah karena akses menuju ke sana belum memenuhi standar. Belum standar. Nah, coba bayangkan seperti kemarin kita melakukan event Champions itu ya surfing, ya jalannya setapak. Jalannya setapak ya Pak? Setapak, tidak ada aspal. Itu berarti menjadi kendala juga kendala ya, yang juga. harusnya bisa. Begitu juga sepanjang tribun itu atau halaman itu menonton orang itu tidak ada lagi tidak datar, tidak ada keramik, itu hanya ditimbun saja begitu saja. Tentunya masalah pariwisata ini adalah merupakan sebenarnya adalah potensi, dan tidak hanya kategori potensi Kepulauan Nias atau Nias Utara. Malah ini menjadi potensi Sumatera Utara. Yep. Bisa menjadi tiang penyangga yang utama untuk, kalau sekarang kita sebagai ikon kita Sumatera Utara adalah Toba, penyangganya adalah Kepulauan Nias. Bisa. Artinya ini sebuah kombinasi yang tidak bisa dipisah sebenarnya pembangunannya. Dan begitu juga di perikanan, kita di sana itu luar biasa. Di Nias Utara itu ada ikan tuna. Ikan tuna ya Pak? Ikan tuna. Karena kita di sana itu adalah berbatasan dengan Samudra Hindia. Begitu juga untuk ikan ekspor itu, kakap merah dan lain sebagainya cukup banyak di sana. Tetapi permasalahan selama ini, tidak ada semacam profesional yang menangani begitu pengusaha dan investor, dan begitu juga cold storage.
Malah baru terakhir ini kita mendapat konseling dari Kementerian KKP dan ini sedang dibangun tapaknya, ya sedang dibenahi dan itu masih hanya satu lokasi, satu kelompok perikanan. Sementara kecamatan yang lain belum mendapat. Berarti tadi memang akses untuk pengelolaan pariwisata yang belum memadai dan juga untuk perikanan yang juga belum profesional, ya belum berjalan di sana ya Pak untuk pengelolaan lebih lanjutnya. Ini tadi berbicara Bapak sampaikan juga ya, ternyata infrastruktur itu masih belum maksimal di sana. Bagaimana keadaan infrastruktur sejauh ini untuk mendukung pariwisata? Apakah sudah lebih baik pembangunannya dari sebelum-sebelumnya atau kemungkinan tahun ini dibuka kembali untuk pembangunannya seperti itu Pak, dimulai kembali untuk merevitalisasi pembangunannya seperti apa? Baik, dari tahun sebelumnya. Kalau saya melihat dari Indonesia ini ada sampai sekarang dan 14 tahun Nias Utara sudah ada daerah otonomi baru, perkembangan ini tidak signifikan. Tidak signifikan. Tidak signifikan sampai saat ini. Dan tentunya memang kita ada beberapa peluang di tahun 2022 ini menuju 2023 ya seperti di provinsi ya. Kita akan mendapat beberapa ruas jalan, tapi memang masih belum dimulai. Dan begitu juga di pusat yang sifatnya multi-use, ada katanya itu dari 2023 ke 2022 ke 2023. Dan tentunya memang ini kalau kita mau membangun Nias Utara, kita selesaikan dulu masalah infrastruktur, sehingga sektor yang lain akan mendapat dampak daripada pembangunan itu. Berarti vital ya Pak, infrastruktur itu memang perlu sekali dibutuhkan di sana ya Pak. Baik. Coba bayangkan masih 34%, coba dibayangkan. Sehingga artinya 66% tidak bagus. Nah, ini bisa dibayangkan belum setengahnya kondisi. Ya belum setengah. Iya. Kalau kita di Nias Utara itu kita tidak bicara masalah jalan desa ke desa. Kita bicara antara kecamatan ke kecamatan. Berarti akses utama, akses kecamatan. Malah kalau kita bicara masalah Nias Utara, ada satu kecamatan sampai saat ini roda 4 belum bisa masuk. Andai kata bisa masuk, itu dalam kondisi dipaksa. Itu kecamatan Tugalaoyo. Itulah kondisi sejauh mana ketertinggalan berarti itu. masih sangat tertinggal kita bilang ya Pak, karena memang infrastruktur ini sangat dibutuhkan sekali untuk mendukung sektor-sektor pertanian dan yang lain sebagainya. Ini dari pariwisata yang sudah cukup sebenarnya berpotensi, dari pemerintah daerah selama ini inisiasi apa untuk mengembangkan pariwisata di sana Pak yang dilakukan? Kalau kita dari pemerintah tentunya tidak banyak kita harus intervensi. Paling membangun gazebo-gazebo aja di sana. Tempat pemondokan-pemondokan. Tidak dalam posisi yang strategis dibangun. Contoh kita bangun jalan yang permanen, kita buat aula besar, tidak ada. Karena itu tidak ada anggaran. Anggarannya masih belum ada ya Pak? Karena anggarannya setara ini per tahun ini, dari tahun ke tahun, kalau kita ambil datanya ini kurang lebih dari 5 tahun terakhir ya, berputar ke 600-700 miliar. Hanya itu semua, termasuk DAK, DWH semua itu. Hanya itu anggarannya. Masih minim anggaran. Minim sekali. Tapi ini kemarin saya dengar ini cukup booming ya, yang juga dipromosikan adalah Gota Fairy ya Pak. Ini ada Gota Fairy dari Nias Utara. Mungkin bisa dijelaskan apa filosofi dari Gota Fairy ini Pak? Baik, Tafairy ini dulu adalah lambang Nias Utara. Iya. Ya seperti ini Tafairy ini. Oh, ini lambang Tafairy ini, Nias Utara ya Pak. Go ini adalah merupakan sebuah tekad bersama, gerakan bersama go. Artinya sebuah ketertinggalan ini harus kita tinggalkan dan kita mengejar yang lebih besar. Oh, itu ya. Kalau boleh selama ini contohnya kita berjalan kaki, bagaimana kita sekarang terbang. Terbang ya? Terbang. Gak ada kendaraan lagi tapi langsung terbang? Langsung terbang, begitu. Sehingga seluruh perangkat daerah, saya Pak Wakil Bupati Sekda dan seluruh OPD para camat, ini penentuan Gota Fairy ini adalah kesepakatan bersama. Karena ada filosofi di dalamnya di kata go ini yang menjadi tantangan. Ya, yang menjadi tantangan dan tantangan ini harus kami jawab secara bersama-sama. Dan ini kami sudah buktikan dengan event Gota Fairy menjelang hari jadi Nias Utara ini, ya menjadikan sukses kegiatan Gota Fairy ini khusus surfing itu gerakan bersama seluruh OPD dan jadi ya. Masih berjalan ya sampai saat ini Pak?
sudah ditutup hari Oh, sudah ditutup ya? khusus surfing. Surfingnya ya? Nah, karena surfing ini kita laksanakan dari tanggal 3 Oktober sampai 8 Oktober. Hmm. Artinya ada gerakan bersama bahwa udah kita tinggalkan yang ketertinggalan, kita sekarang mengejar kemajuan dengan gerakan bersama. Artinya dalam konteks bekerja, di luar pun kondisi yang ada, contoh di penganggaran, sepanjang kita bisa melakukan, kita lakukan. Baik. Oke, saudara, cukup menarik perbincangan kita bersama dengan Bupati Nias Utara, dan tentunya kita akan melanjutkan untuk perbincangan kali ini setelah jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang Sumut. Kita akan melanjutkan perbincangan yang cukup menarik ya Pak, terkait dengan membangun Nias Utara Maju. Ini kemarin saya dengar nih promosi dari Gota Fair ini sudah di berbagai media. Artinya ini apa yang ingin ditunjukkan kepada masyarakat secara luas terkait dengan Gota Fair dan Nias Utara ini Pak? Baik, memang pada saat pelaksanaan Gota Fair ini, khususnya di pelaksanaan event surfing, memang ada beberapa media yang sifatnya spontanitas, ya mereka akan terpanggil ikut mengekspos. Dan begitu juga kita dari Dinas Kominfo dan lain sebagainya akan melakukan kegiatan dimaksud. Tujuan kita adalah bagaimana masyarakat luas, baik nasional maupun internasional, dapat mengetahui sebuah potensi ini. Dan terlebih ini di surfing ini, sebagaimana kita ketahui bahwa ini adalah merupakan sebuah olahraga yang berstandar internasional. Makanya kita melalui beberapa YouTube media ini terus kita lakukan promosi, dikembangkan, dan ini terus kita melakukan. Dan apalagi karena ini kegiatan ini adalah kita melakukan kegiatan tahunan. Kalau tidak ada halangan di tahun 2023, itu kita jadwalkan di bulan 6. Bulan 6 akan diadakan lagi? Akan diadakan Open Championship untuk surfing kedua. Sehingga nanti ini akan kita lakukan kerjasama dengan beberapa organisasi surfing, baik di nasional maupun internasional. Dan tentunya memang kita di Nias Utara pelaksanaan surfing ini, karena masih pertama, itu kategorinya daerah. Masih daerah ya Masih daerah. Lalu kita sekarang sedang menjalin kerjasama dengan Kementerian Pariwisata melalui Dinas Provinsi untuk dijadikan menjadi agenda nasional. Nah, ini. Berarti sudah ada upaya yang dilakukan untuk terus mempopulerkan kegiatan surfing ini ya Pak, di Nias Utara tentunya. Karena ini menjadi potensi ya Pak. Ini juga kemarin dikunjungi oleh turis untuk ikut championship dari surfing ini sendiri. Dan begitu juga dihadiri oleh Kadis Pak Gubernur, diwakili oleh Kepala Dinas Pariwisata. Dan begitu juga dari Kementerian Pariwisata dihadiri oleh Pak Andi Marpau. Oke Pak, ini kan kita berbicara mengenai pariwisata gitu kan. Mungkin kedepannya yang sama-sama kita harapkan adalah Nias Utara ini semakin dikenal, semakin banyak dikunjungi oleh turis lokal maupun internasional. Untuk dari pemerintah daerah sendiri, apakah mungkin nanti ada edukasi mungkin ataupun sosialisasi terhadap masyarakat lokal? Karena ini kan akan penyesuaian wilayahnya sudah menjadi wilayah pariwisata, bakal banyak dikunjungi oleh turis. Seperti apa Pak? Baik, dengan kita melakukan beberapa ikon ini, surfing, dan beberapa kegiatan yang lain, ini sudah otomatis kita akan mengintervensi melalui edukasi pelatihan, dan ini sifatnya digandeng. Adalah pelaku wisata dan pelaku UMKM. Dan begitu juga pelaku pemahaman masyarakat umum, termasuk menerima kondisi-kondisi yang akan terjadi terhadap masuknya wisatawan. Memang budaya kita tetap kita pegang, tapi kalau ada kondisi budaya mereka yang mereka bawa, tentunya kita jangan alergi. Karena kita mau menerima tamu. Memperkenalkan potensi yang ada kita punya. Dari Nias Utara. Sehingga memang ini sudah jelas bagian prioritas kita dalam penganggaran 2023 mengenai edukasi. Karena kita melihat juga bahwa masyarakat kita perlu diberikan penguatan. Karena ini adalah merupakan sebuah hal yang baru, maka harus kita isi mereka. Begitu juga dengan UMKM, tentunya harus kita bekali mereka. Dan begitu juga tentang masalah budaya-budaya yang ada di sekitar, terus kita memperkuat sehingga kalau ada tamu,
yang meminta atau tidak diminta bisa kita memberikan pertunjukan. Sehingga dengan terjadinya kolaborasi itu, maka masyarakat ikut terlibat. Masyarakat ikut Ikut terlibat. terlibat menikmati baik secara pemandangannya maupun secara ekonominya. Ekonominya dan juga infrastruktur juga Infrastruktur pasti yang akan mereka menikmati. dirasakan juga masyarakat Mereka- ya dari ketertinggalan sebelumnya. Bahkan ada juga lokasi wisata itu timpah, masyarakat tidak akan mendapat benefit manfaat, tetapi orang luar yang menikmati itu tidak seimbang. Ya. Sehingga sistem kita itu masyarakat juga menikmati baik secara pengembangan kotanya, lingkungannya, dan juga ekonominya. Begitu juga wisatawan akan menikmati, sehingga itu nyambung dia. Biasanya kalau kepentingan sudah ketemu tidak ada masalah. Ini strategi kita dan menjadi satu prioritas penganggaran kita di 2023 tentang itu. Untuk pariwisata tentunya. Pariwisata. Baik Pak, mungkin tadi sudah banyak sekali berbicara terkait dengan pariwisata. Berarti memang banyak sekali potensi pariwisata di Nias Utara. Selain itu, dari kendala-kendala yang lain, ada kendala yang lain Pak. Mungkin kendala yang lain dari peningkatan pariwisata ini ada lagi dari infrastruktur yang perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat. Selain itu, ada. Memang analisa kita, sepengetahuan kita bahwa memang pertama dulu yang sudah ada ini adalah sumber daya alam. Sudah ada. Sumber daya alam. Infrastruktur ini perlu dibenahi. Dan yang ketiga adalah sumber daya manusia yang Sumber daya mengelola. manusia. Yang mengelola. Memang kita tahu di Nias Utara memang ada sumber daya manusia, tapi perlu penguatan. Makanya kita juga nanti di 2023 ada beberapa orang kita akan mengutus untuk melakukan studi banding di beberapa lokasi wisata, termasuk bagaimana memanajemen, bagaimana mempromosikan dan lain sebagainya. Tentunya harapan kita di sini adalah dukungan serius yang harus kita harapkan di provinsi. Karena kita di daerah ini adalah bagian yang tidak terpisahkan atau intervensi dari provinsi. Dan terlebih di pusat. Ya, apapun ceritanya, potensi yang sudah ada ini, tanpa dukungan dari mereka itu pasti tidak berkembang secara cepat dia. Baik, ini Nias Utara sudah ke-14 tahun ya Pak untuk Amin. hari jadinya. Tentunya berbagai upaya sudah dilakukan untuk peningkatan perikanan, pariwisata juga. Apa harapan besar Pak? Mungkin tadi sudah disampaikan secara keseluruhan harapannya ingin seperti apa untuk Nias Utara ke depannya Pak? Dikenal seperti apa mungkin sebagai lokasi wisatanya yang bagus atau seperti apa? Tentunya harapan kita adalah semua pihak akan mengambil bagian untuk mendukung ke program pengembangan wisata, begitu juga di perikanan dan sarana-sarana yang lain, termasuk kesehatan, pendidikan. Bicara masalah pariwisata, kita harapkan dan target kita dalam 2-3 tahun ke depan, pariwisata Nias Utara ini sudah berstandar internasional. Ya, artinya standar yang kami maksudkan diperkenalkan secara internasional. Karena sayang sekali, potensi ini tidak menjadi sebuah kebanggaan daerah dan begitu juga menjadi sumber pendapatan di daerah itu sendiri. Karena biasanya daerah yang maju adalah daerah yang sering dikunjungi oleh tamu termasuk wisata. Dan ini yang terus kita kemas, kita berikan dukungan baik sarana prasarana sesuai dengan kemampuan daerah, dan begitu juga harus kita meminta terus dukungan dari pusat. Baik Pak, ini cukup menarik ya perbincangan kita. Ternyata dari banyaknya potensi dari Nias Utara ini masih perlu sentuhan ataupun juga kerjasama dari pemerintah pusat maupun provinsi untuk membangun infrastruktur dan kebutuhan yang lainnya. Dan saudara, usai sudah bincang sumut kali ini dengan tema membangun Nias Utara maju. Terima kasih kami ucapkan Bapak Ami Jarowaruwu, Bupati Nias Utara, sudah bergabung berbagi bersama kita semua dalam bincang sumut kali ini. Dan tentunya saudara, sampai jumpa pada bincang sumut yang berikutnya.